Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di channel Selepas Lembur. Kali ini di bulan kita masuk ke hari berapa nih? Sudah ke minggu kedua. Minggu kedua ya. Gimana teman-teman, masih kuat nih? Harus kuat ya. Soalnya sayang kesempatan belum tentu di tahun depan kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Jadi manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, tadarus, beramal baik, beramal soleh. Kali ini Ahen akan bercerita tentang apa, Ahen? Di episode kali ini Ahen akan menceritakan seseorang yang diselamatkan karena bertobat. Pasti menarik nih ceritanya. Kita dengarkan sama-sama ya. Silakan Ahen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi cerita kali ini itu bukan Ahen sendiri yang mengalami, tapi Ahen juga dapat cerita ini dari temannya Ahen. Sebut saja ya, karena usia dia itu udah agak tua, kita sebut aja Pak Agus lah. Oh, iya. Ya, jadi si Pak Agus itu dia menceritakan ke Ahen. Dan di sini juga ya buat teman-teman semuanya, percaya atau tidak percaya, dengan bertobatnya itu bisa menyelamatkan kita di dunia dahulu sebelum diselamatkan di akhirat. Nah, jadi temannya Ahen itu yang namanya Pak Agus, kurang lebih tahun 2008 dia kan ikut salah satu program pemuda religius bermanfaat lah di salah satu pesantren besar yang ada di Jawa Barat. Nah, jadi si Pak Agus itu ketika mengikuti program tersebut, yang katanya sih program itu setiap hari dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, ketika sedang mengikuti program tersebut, nah si Pak Agus ini bertemu dengan salah satu pekerja lah di pesantren itu. Nah, cerita ini akan menceritakan pekerja yang yang sedang bekerja di pesantren itu, dan dia justru kehidupannya jauh lebih baik. Dia diselamatkan dari keterpurukan dunia dengan jalan bertobat. Tuh. Nah, sebut sajalah untuk pekerja yang di pesantren itu Pak Tom lah, ya namanya Pak Tom gitu. Nah, jadi si Pak Agus awalnya itu dia kan setelah mengikuti programnya ngobrol juga dengan salah satu ustadz muda yang jadi mentor awalnya Pak Tom inilah gitu. Sebut aja nama ustadznya itu Ustadz Arif gitu ya. Jadi awalnya gini nih untuk teman-teman. Pak Tom itu sebelum jadi salah satu pekerja di pesantren itu, dia awalnya seorang pengusaha kuliner yang ada di selatan Jawa Barat. Kehidupannya ya tahun-tahun 90 itu cukup sukses sampai awal 2000. Hanya saja entah bagaimana ceritanya tuh, bahwa si Pak Tom itu dia mengalami kebangkrutan. Bahkan hartanya sebagian besar dijual, istri sama anaknya juga dia kabur, sampai kabur tuh katanya sih pulang ke kampungnya di daerah Banten tuh. Akhirnya ya si Pak Tom ini karena memang sudah tidak punya apa-apa lagi, dia juga sampai hidup di jalan. Nah, setelah sekian lama si Pak Tom ini, karena di tempat di selatan Jawa Baratnya itu dia sudah tidak punya kegiatan lagi, rumah udah nggak punya, kendaraan udah nggak ada, ya akhirnya dia
ambil keputusan, katanya sih mau nyusulin keluarga istrinya ke daerah Banten. Jalan kaki lagi. Wah, jauh sekali. Ya, dari selatan Jawa Barat, ya, ya perbatasan-perbatasan dengan Jawa Tengah, dia nekat karena udah nggak tahu lagi mau gimana, mau nyusulin keluarga istrinya ke daerah Banten. Nah, awalnya sih si Pak Tom ini, dia masih punya baju ganti, dia masih punya tas, masih punya sedikit uang, bahkan HP dia punya awalnya gitu. Cuman karena rumahnya udah disita, kendaraannya udah dijual, hartanya habis, ya udah dia hidup di jalanan. Akhirnya dia hidup di jalan, cuman ketika dia hidup di jalan itu, si Pak Tom ini terkena musibah. Tas yang isinya itu ada HP, ada sisa uang, ada baju ganti, itu kerampokan. Ada yang maling, dia lagi tidur di pinggir jalan, bangun-bangun, tasnya itu udah nggak ada. Pokoknya yang dia punya itu cuman baju yang ada di badan lah, dengan uang receh adalah di sakunya. Nah, dia bingung tuh. Dia itu kan katanya sih awal 2000 itu. Akhirnya ya kehidupan di jalan udah gembel lah. Menggelandang gitu ya. Udah menggelandang gitu. Dia rumah nggak punya, kerjaan nggak punya, hidup ya mengandalkan belas kasih dari orang lain gitu. Cuman ya dia memang nekat pengen nyusulin keluarga istrinya itu. Dia akhirnya jalan kaki ya dari tempatnya dia, sampailah dia di suatu kota lah. Dia datang ke suatu kota di mana si Pak Agus ini dia ikut program yang tadi tuh gitu ya. Maksudnya dia masuk ke majelis taklim gitu atau bagaimana? Si Pak Agusnya? Bagus ya. Ya, salah satunya majelis taklim, inilah apa, pesantren kilat lah, ada program khusus yang memang rentangnya cuma 6 bulan, diperuntukannya pemuda-pemuda yang pengen hijrah, yang pengen belajar mendalami agama, cuman dengan kurikulum tertentu lah. Gitu. Nah, si Pak Tom ini datang ke kota itu. Akhirnya si Pak Tom itu tuh yang mantan pengusaha yang bangkrut itu, dia punya pemikiran kalau cuman hidup di jalan, kesempatan buat dikasihani itu lebih kecil dibandingkan di daerah pesantren. Ya dia pemikirannya nggak tahu pemikiran bisnismen kali ya. Ya jadi si Pak Tom ini dia punya pemikiran bahwa ketika dia menggelandang di daerah-daerah dekat pesantren, kesempatan dikasihaninya itu lebih banyak lah dibandingkan dengan cuman di jalanan umum lah. Ada tujuan kayak gitu juga awalnya ya? Awalnya gitu. Nah, cerita itu awalnya si Pak Agus ini kan dia dapat dari si Pak Ustadz Arif tuh, yang Ustadz muda itu. Nah, Pak Ustadz Arif itu dia memang yang cerita langsung dari si Pak Tom ini. Nah, ketika sudah berada di daerah pesantren itu tuh, si Pak Tom ini tetap menggelandang, ngais-ngais tempat sampah gitu kan. Kadang ada yang yang mau berderma, dia ambil makanannya, dia makan. Cuman bagusnya itu kan dia berusaha memberikan manfaat lah. Dia bersih-bersih di sekitar di jalan depannya itu, dia beresin tempat sampah lah gitu. Sampai ya ceritanya itu kan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai akhirnya masuklah di tahun 2008, di mana si Pak Agus ini dia dapatlah cerita itu. Nah, jadi awal si Pak Tom ini diberikan kemudahan oleh Allah yang menyelamatkan dia dari keterpurukan dunia. Nah, setelah bertahun-tahun dia menggembel jadi pengemis, jadi
orang yang luntang-lantung di daerah pesantren itu. Nah, akhirnya kan dia dikenal juga lah dengan orang-orang yang di sekitar pesantren itu. Jadi dianya jadi terkenal, bukan terkenal, jadi kenal lah ya. Ya, jadi pengemis itu memang sudah hidupnya di situ, ngegembel di situ. Ya alhamdulillah kan nggak pernah bikin keributan, bahkan justru ngebantu lah bersih-bersih, ngangkutin sampah gitu. Nah, karena ini cuma sekedar informasi ya gitu. Pihak pesantren pun dia sangat menyadari bahwa zaman sekarang ada pengemis musiman yang diangkut misalnya pakai mobil, diturun-turunin, nanti ngegembel, mengemis, udah selesai beberapa hari diangkut lagi. Pihak pesantren pun tahu, cuman si Pak Tom ini dia ibaratnya gembel beneran gitu, bukan yang jadi bukan gembel musiman. Ya, bukan gembel musiman, tapi bener-bener emang udah seseorang yang terpuruk lah di situ. Nah, awal dari terselamatkannya Pak Tom ini dari keterpurukan dunia, awalnya Pak Tom ini kan sehari-hari berada di lingkungan pesantren, banyak mendengar ceramah-ceramah. Sering juga ya dia ketika ada sholat berjamaah juga dia sering lihat. Nah, sebenarnya sih si Pak Tom ini dia agama di KTP-nya Islam. Cuman seseorang yang dulunya itu KTP-nya Islam tapi tidak Islami lah. Islam KTP lah bisa disebutin gitu. Ya si Pak Tom itu juga kan nyerita ke Ustadz Arifnya itu dulunya sholat hampir nggak pernah, puasa juga Ramadan ditinggalkan begitu saja gitu. Dia punya banyak harta nggak pernah zakat, sedekahnya pun dia cuman buat pamer lah gitu ya. Cuman ya ini kan namanya nama samaran lah. Jadi ya mudah-mudahan tidak menyinggung pihak manapun. Ya mudah-mudahan dengan cerita ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi lah buat yang lainnya juga lah. Gitu. Nah, suatu hari si Pak Tom ini ketika dia sedang ngelamun, ngegembel di pinggir jalan gitu kan di daerah pesantren, dia kan mikir gitu kan. Ketika mendengar ceramah yang berisikan kalau misalnya hidup sengsara di dunia itu kan ada batasnya. Ketika orang yang sekaya apapun juga menikmati dunia kan ada batasnya juga. Yang paling penting itu ketika kita sudah menjalani kehidupan di dunia, kita harus selamat di akhirat. Nah, awalnya dari situ. Karena si Pak Tom ini banyak mendengar informasi-informasi tentang agama gitu, ngeliatin orang sholat. Nah, dia kepikiran tuh, sholat itu kan tiangnya agama. Terus dia juga ngedengar bahwa yang pertama kali dihisab di alam akhirat itu kan sholatnya dulu. Nah, kepikiran lah gitu, oh gimana caranya ya sholat. Saya dulu ya hampir nggak pernah sholat, bacaan sholatnya aja nggak tahu, apalagi si Pak Tom ini kan sekarang kondisinya udah ngegembel lah, bajunya juga udah compang-camping, mandi juga ya mandi bahkan dia nggak berani masuk ke kamar mandi itu, nggak berani, dia mandinya di selokan. Kan dia ngedenger bahwa sholat itu kan harus bersih, harus suci. Nah kepikiran tuh, akhirnya si Pak Tom ini dia memberanikan diri lah. Nah, ada namanya Ustadz muda yang namanya Ustadz Arif itulah. Anggap aja lah itu namanya Ustadz Arif lah. Dia memberanikan diri. Permisi Pak Ustadz, mohon maaf, saya ingin bertanya. Itu kondisinya udah agak malam. Setelah beres ada suatu pengajian lah di pesantren itu, di masjidnya itu sekitar jam 10 lebih gitu. Nah si Ustadz Arif itu salah satu pengurus di masjid itu, dia ngelewat. Nah si Pak Tom ini nyamperin lah, memberanikan diri. Pak Ustadz saya mau nanya. Nah pokoknya intinya itu
Pak Ustadz, boleh minta tolong nggak? Saya juga ada pertanyaan, gimana caranya saya sholat dengan kondisi kayak gini? Nah, dia udah pengen walaupun kondisinya gembel gitu kan, compang-camping, hidupnya nggak karu-karuan, makan juga dari kasihan orang lain, tapi dia mikir gimana caranya buat sholat. Nah, awalnya kata si Patom nih gitu kan, Ustadz Arif ini awalnya agak kaget, dia bengong juga kan, kemungkinan kan kayak nggak percaya gitu kan, si bapak ini kok tiba-tiba nanyain gimana caranya sholat gitu. Sedangkan udah bertahun-tahun dia hidup di situ, ya menggelandang gitu. Ya mungkin ada sekian detik katanya gitu. Akhirnya ya si Ustadz muda ini, si Ustadz Arif ini, Bapak yakin mau belajar sholat? Iya Pak Ustadz, tolong saya ya. Ya dia ceritakan, bahkan sampai nangis tuh, aduh saya dulunya nggak bisa sholat tuh, waktu saya masih punya harta juga saya sholatnya ditinggalkan katanya. Ya akhirnya Ustadz Arif itu ya mungkin terenyuh lah, baik kalau gitu yuk ikut saya. Dibawa tuh ke pelataran masjid, ke halaman masjid ya gitu. Ya udah, Bapak namanya siapa? Saya Pak Tom. Baik, tunggu ya. Akhirnya Ustadz Arif itu ke dalam aja gitu. Nah, beberapa menit kemudian si Ustadz Arif itu datanglah dengan seniornya. Dia bawa baju seperangkat, ada sarungnya juga di situ, ada peci. Nah, ngobrol lah di situ sama seniornya Ustadz Arif itu. Bapak benar mau belajar sholat. Saya juga sudah sering melihat Pak Tom ini sehari-harinya ada di lingkungan pesantren kita. Apakah benar itu dari hati? Ya Pak Ustadz, benar saya pengen sholat ya, gitu. Nah akhirnya ya udahlah, si Pak Tom ini itu kan hari udah malam, cuman ya kata Ustadz senior itu, ini ada baju ganti, ini ada alat mandi, sekarang silakan ke kamar mandi, mandi sebersih-bersihnya, buang ini baju yang dia pakai itu, yang dipakai sehari-hari, udah buang aja, pakai baju ini, udah. Ya akhirnya mandi dia udah itu. Nah pertama kali diajarkan sholatnya bukan bacaannya, tapi disuruh jadi makmum. Dan juga bukan sholat isya, bukan. Udah, yang penting sholat aja, ya Allah. Niatkan, ya Allah saya pengen belajar sholat, mudahkan saya. Udah, Allahu Akbar, ikutin aja, nggak usah baca apapun. Nah, disitulah mulai itu. Akhirnya setelah sholat 2 rakaat, dia ingat betul tuh. 2 rakaat dia nggak tahu itu sholat apa, dia nggak tahu. Pokoknya disuruh jadi makmum, sholat, ikutin gerakannya, assalamualaikum, udah aja. Dari situ dikasih makan lah, dibawa ke pelataran kantor DKM lah, kalau di masjid itulah kantor DKM. Pak udah ini disuruh makan dulu, dikasih nasi sama lauk pauknya, dikasih minum. Nah, akhirnya di situ ditanya-tanya lah, selama ini tidur di mana? Ya tidur di jalan, di mana lagi? Ya kadang di luar, ya pasti di luar pagar pesantren lah. Kadang di pinggir jalan, di pinggiran ruko atau di mana gitu kan. Kurang lebih sampai jam 12 malam itu baru dia disuruh istirahat di kantor DKM itu. Tuh. Akhirnya subuh-subuh itu kalau pesantren kan biasanya jam 2, jam 3 itu kan udah pada dibangunin lah, udah banyak aktivitas lah. Termasuk si bapak itu dibangunin, ayo siap-siap. Tuh. Ya akhirnya disuruh ya kayak ngangkut sejadah lah gitu. Pokoknya disuruh kerja lah ya, gitu. Sampai akhirnya dia ikut sholat subuh. Mulai itu dia diajarin kalau misalnya ini siapin makanan, angkut ini ke sana, angkut. Gitu. Itu pun
eh, bahkan 1 minggu pertama dia belum tahu bacaan sholat. Yang penting udah aktivitas seperti biasa. Kalau ada orang sholat, wudhunya nih ikutin. Ini basuh kayak gini, belum diajarin gitu. Basuh mukanya itu harus sampai sini, basuh tangan itu harus sampai sini. Dia belum diajar, pokoknya udah ikutin aja. Ya mungkin kalau ustadz pengajar itu kan punya kebijaksanaan tersendiri lah. Ada orang awam yang mau bertobat, ingin belajar beribadah, nggak usah dibawa ribet lah, udah ikutin dulu aja. Jadi diberikan kemudahan dulu ya. Ya, diberikan kemudahan-kemudahan dulu. Tuh. Dan akhirnya karena pengurus pesantren itu ngelihat si Pak Atom ini kan dia kerja keras kan gitu, bahkan dari sebelum subuh sampai setelah santri-santrinya itu terlelap pun dia kadang suka ngecek lampu, ngecek kamar mandi, ngebersihin gitu. Wah, pokoknya rajin banget lah gitu. Akhirnya setelah sekian lama dipercayalah tuh si bapak itu. Awalnya itu selain dia tukang, ya disebutnya kuli angkut lah, kuli angkut suruh pekerja kasar lah, ngebenerin sendal, ngangkut-ngangkut makanan misalnya gitu, sampai ke jaga penitipan sendal sepatu gitu. Nah, terus selama bertahun-tahun sambil belajar juga ada tahun berapa ya? Tahun 2004 atau 2005 lah si bapak itu mulai ikut kelas-kelas yang mulai dari kelas Iqra, kelas fikih, ikut ceramah-ceramah gitu. Akhirnya sampai bisa juga bacaan sholat, baca Quran, doa-doa pendek, surat-surat pendek, dia sampai hafal lah gitu. Nah, bahkan di tahun itu si Pak Tom ini alhamdulillah dikasih gaji. Ya mungkin kalau zaman itu kira-kira etis kayaknya nyebutin angka ya. Kayaknya nggak etis ya nyebutin angka. Saya penting mungkin cukup untuk kebutuhan dia sehari-hari. Cukup sehari-hari. Kebutuhan pokok lah ya. Ya, gitu, dia sangat mencukupi. Bahkan si bapak itu kan kurang lebih kalau zaman itu usianya itu udah di atas, udah hampir 50 lah zaman itu gitu. Dan yang sangat membuat menggetarkan hati itu ya, si bapak itu waktu awal-awal dia aktif di pesantren, bahkan sama kiainya itu sempat ditawarin, bapak mau nikah enggak? Sampai ditawarin mau nikah. Alhamdulillah, itu yang dulunya gembel gitu. Dan juga ini nih yang salah satu yang bikin ya termasuk Itu ditawarin menikah tuh menikah enggak? Oh. Jadi awalnya memang ditawari. Cuman mungkin si Pak Atom ini kan dia punya pertimbangan tersendiri lah. Dia akhirnya menolak dengan halus lah. Awalnya kan ditunda-tunda. Cuman ya entah apa alasannya, ya dia mohon maaf nggak bisa. Walaupun udah lama diem di pesantren, cuman pikiran-pikiran duniawinya itu ya masih ada lah. Kalau saya harus menikah, harus menafkahi, cuman dengan kondisi kayak gini, dia masih ada lah perasaan-perasaan kayak gitu. Itu kan pemikiran-pemikiran dunia. Walaupun ya sama kiai itunya juga kan dikasih nasihat. Kalau untuk rezeki itu udah pasti, udah disiapin lah, udah nggak usah khawatir. Yang penting niatnya, kitanya juga selalu bekerja. Dulu pernah sukses dikasih sama Allah harta sampai habis, sama Allah itu ngasih dia kehabisan harta. Sekarang dia masih hidup, dia ada pekerjaan lah ibaratnya gitu, dia punya penghasilan, nggak usah takut. Cuman si bapak itu intinya itu ya nggak menikah lah waktu itu. Nah, ada cerita yang bikin Ahen iri itu, ini kalau Ahen pribadi ya, tuh. Si Pak Atom ini dengan segala keterbatasan, dia dikasih gaji juga kan nggak kayak gaji kantoran kayak gitu lah. Pokoknya kalau untuk hidup sehari cukup lah. Tuh. Cuman ketika ada program
sosial, kalau enggak program pesantren, kalau enggak ada apa kegiatan-kegiatan pesantren yang mempersilahkan umat untuk bersedekah infak, si bapak itu dia menyerahkan lebih dari setengah gajinya dia kasih ke panitia program itu. Jadi walaupun masih banyak kebutuhan, dalam kondisi kekurangan, dia masih menyempatkan setengah dari pendapatannya untuk disedekahkan. Lebih dari setengahnya. Padahal gajinya itu nggak seberapa kan ya? Ya, itu. Hikmahnya bagus sekali ya. Nah itu ya bikin kita iri juga kan. Kita yang berkelebihan itu kadang-kadang sedikit pelit kan buat ikut-ikut infak juga. Cuman si bapak itu ya dari informasi dari Ustadz Arif itu, dia bahkan lebih dari setengahnya gaji yang dia punya dia pasti ikut. Dan juga yang anehnya itu nggak tahu ya, mungkin si Pak Atom ini dia sudah terbiasa lapar atau gimana gitu. Memang sih ketika setiap ada acara, misalnya ada acara apa, dia kan dikasih kue atau bingkisan gitu. Cuman dia nggak pernah sakit, nggak pernah lapar, nggak pernah lesu, dia semangat aja terus. Bajunya mungkin dia setahun itu kan belum tentu dia beli baju. Dia masih pakai baju yang dulu, dan kelihatannya itu bahkan sampai tahun-tahun sekarang bajunya itu masih kelihatan bagus. Itu nggak tahu gimana caranya gitu. Entah sabunnya sabunnya mahal gitu atau apa, tapi baju yang dari tahun 2005 lah sampai 2008 tuh si Pak Agus itu dia nemuin si Pak Tom itu. Bahkan waktu zaman Covid tuh kemarin 2022, si bapak itu masih ada ternyata, walaupun udah tua. Dan ketemunya juga waktu si bapak itu lagi dikasih tugas jaga penitipan sendal di masjid itu. Jadi sampai sekarang tuh si Pak Tom itu masih ada di pesantren itu ya? Tahun 2022 si Pak Agus yang cerita ke Ahen itu, dia sempat ketemu juga, masih ada orangnya di pesantren itu. Ya, dan juga selain cerita dari Ustadz Arif, Ustadz muda Arif, si Pak Agus itu juga kan dia ngobrol, bener nggak sih yang diceritain sama si Ustadz Arif itu? Akhirnya ngobrol, ya betul gitu. Dulu punya harta tidak dimaksimalkan, sampai akhirnya jatuh, sampai ngegembel, sampai akhirnya ya bertahun-tahun di situ. Bahkan sampai ditawarin nikah juga diceritain di situ. Ya alasannya kan alasan tidak berani mengambil tanggung jawab untuk rumah tangga lah. Tapi udah tua ya, sampai tahun itu sih masih ada orangnya. Itu alhamdulillah gitu, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu. Ibaratnya yang lagi terpuruk, yang benar-benar gembel, kurang nyungsep apalagi tuh orangnya sampai bisa bertahan, bahkan bisa hidup sampai bertahun-tahun kemudian. Ya, itulah ya. Pemirsa, cerita yang dibawakan oleh Ahen ini menjadi pelajarannya buat kita semua bahwa harta, tahta, wanita tidak kekal ya. Nah, nih gimana menurut pendapat Kang Ape? Alhamdulillah dari cerita yang disampaikan oleh Ahen kita bisa melihat bagaimana seseorang apabila mau kembali ke jalan Allah akan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Namun tetap harus istiqomah. Sebagaimana yang dicontohkan tadi kan, beliau istiqomah mengabdi, terus beribadah seminggu, bulan, bahkan tahunan. Berarti itu menunjukkan bahwa memang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah gitu, betul-betul bertobat dari yang sebelumnya Islam KTP menjadi Islam yang sesungguhnya menjalankan perintahnya, bahkan bersedekah melebihi dari setengah pendapatannya. Itu merupakan hal-hal mulia yang harus kita contoh begitu.
Masya Allah ya, semoga menjadi inspirasi kita semua bahwa masih banyak orang-orang yang terpuruk, yang Allah kasih ujian yang berat, tapi bisa menjalaninya dengan baik sampai dia istiqomah, bertahan dan jadi Islam sesungguhnya. Betul, sangat menginspirasi sekali cerita dari Ahen ini. Mudah-mudahan semua pemirsa bisa mengambil hikmah yang didapat dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Tetap di channel Selepas Lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.